Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar hari ini, adik-adik? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita absensi terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Sirki, Hadir. kedua Satriatri, Hadir, Bu. dan yang ketiga ada Farisa. Hadir, Bu. Oke. Baik, untuk sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik, kita kali ini akan membahas materi kelas 11, ekonomi kelas 11, yaitu mengenai ketenagakerjaan. Nah, kali ini itu akan memberikan sebuah materi ini berupa visi pembelajaran, PPT, audiovisual. Untuk selanjutnya saya akan share screen terlebih dahulu untuk melihat video pembelajarannya. Hello, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, Kakak Milvalia Arfianti, biasa dipanggil Milva, dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Nah, di sini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11 tentang ketenagakerjaan. Kompetensi dasar pada materi saat ini ada KD 3.3 menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Ada KD 4.3 menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, selanjutnya ada pokok pembahasan kita kali ini. Yang pertama yaitu ada ketenagakerjaan, yang kedua jenis-jenis tenaga kerja, yang ketiga ada masalah ketenagakerjaan, dan yang terakhir upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, langsung saja kita mulai pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu seperti apa sih ketenagakerjaan ini? Nah, pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenagakerjaan sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam definisi ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja sebelum masa kerja antara lain pemagangan dan pengumuman lowongan kerja. Kalau tenaga kerja selama masa kerja antara lain perlindungan kerja, upah atau gaji, jaminan sosial dan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, serta pengawasan kerja. Sedangkan tenaga kerja sesudah masa kerja antara lain pesangon dan pensiun atau jaminan hari tua. Selanjutnya, kita perlu membahas tentang tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja sendiri yaitu penduduk yang berusia produktif
yaitu antara 15 sampai 64 tahun. Jadi, penduduk usia kerja atau tenaga kerja ini penduduk yang berumur 15 tahun sampai 64 tahun. Di negara-negara berkembang seperti di negara kita di Indonesia ini. Nah, yang kedua ada angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri yaitu penduduk yang telah bekerja atau masih mencari pekerjaan. Jadi, angkatan kerja ini sangat membutuhkan lapangan pekerjaan. Yang terakhir ada kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Indonesia ini sudah dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, tiap-tiap negara, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berdasarkan undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia ini bertanggung jawab atas penciptaan lapangan kerja. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan sifat kerjanya, yang kedua ada berdasarkan keahliannya, dan yang ketiga ada berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Berdasarkan sifat kerjanya itu dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja rohaniyah atau non-fisik, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan proses pemikiran atau gagasan dan ide. Jadi tenaga kerja ini bersifat produktif, contohnya seperti manajer, direktur, dan konsultan. Seperti gambar di samping, ini contoh tenaga kerja rohaniyah atau non-fisik konsultan. Yang kedua yaitu tenaga kerja jasmaniyah atau tenaga kerja fisik. Jadi tenaga kerja jasmania ini lebih mengandalkan fisik dalam proses produksi. Contohnya seperti sopir dan montir. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh tenaga kerja jasmania, yaitu sopir. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis tenaga kerja yang berdasarkan keahliannya. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian pada suatu bidang melalui pendidikan. Jadi, tenaga kerja ini memerlukan suatu kemahiran atau keahlian pada suatu bidang tertentu, itu melalui sekolah atau pendidikan. Misalnya seperti dokter, pengacara, hakim, guru, akuntan, notaris, insinyur, dosen, polisi, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya seperti gambar di samping yaitu seorang dokter. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja yang memiliki keahlian tertentu. Jadi, tenaga kerja ini memerlukan latihan dan pengalaman kerja. Contohnya seperti chef, montir, penjahit, dan pelukis. Seperti gambar di samping ini, yaitu seorang chef. Yang ketiga ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga saja. Jadi, tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya, hanya mengandalkan tenaganya saja. Misalnya seperti pembantu, tukang becak, kuli bangunan, buruh gendong, dan penyapu jalanan, dan masih banyak lagi. Seperti contoh di samping, yaitu seorang tukang becak. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung.
yaitu tenaga kerja yang terjun langsung dalam proses produksi. Jadi tenaga kerja ini langsung terlibat dalam proses produksinya. Contohnya seperti karyawan produksi, petani beras, dan lain-lain. Seperti gambar di samping yaitu petani beras. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang tidak berhubungan langsung dalam proses produksi. Jadi tenaga kerja ini tidak terlibat secara langsung dalam proses produksinya. Contohnya seperti pemasaran, bagian penjualan, marketing, dan periklanan. Selanjutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu masalah ketenaga kerjaan. Jadi melimpahnya sumber daya manusia di Indonesia dapat menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi memang sangat kompleks. Beberapa masalah yang sering terjadi antara lain yang pertama ada tingkat pengangguran yang tinggi. Angka pengangguran di Indonesia sendiri itu masih relatif tinggi, sementara daya saing atau produktivitas tenaga kerja juga masih rendah. Pengangguran ini disebabkan karena masih kurangnya lapangan pekerjaan dan kurangnya skill atau kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri, serta masih rendahnya juga pendidikan di Indonesia. Nah, yang kedua yaitu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pada tahun 2013 memperkirakan jumlah penduduk Indonesia berjumlah 240 juta jiwa. Dengan demikian, Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduknya terbanyak di dunia. Jadi, makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jadi, jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraannya juga akan menurun. Yang ketiga ada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu tenaga kerja di Indonesia adalah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah berdampak pada keterampilan yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Faktor ini sangat berpengaruh pada rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Yang keempat, ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Kepadatan penduduk yang tidak merata itu menyebabkan angkatan kerja yang tidak merata pula. Terlebih lagi bagi mereka yang mempunyai latar belakang tinggi akan terfokus pada daerah yang kepadatannya tinggi. Jadi tidak ada ketidakseimbangan antara daerah satu dengan daerah yang lain dalam hal penyebaran angkatan kerja. Yang terakhir ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, kondisi tempat kerja yang buruk dan ketidakadilan dalam dunia kerja masih dirasakan oleh sebagian tenaga kerja. Nah, ini akan menyebabkan kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. Nah, sekarang kita sudah masuk pada pokok pembahasan yang terakhir, yaitu upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja di Indonesia. Antara lain, mendirikan pusat latihan kerja dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas, pemerintah dapat melakukan hal-hal
seperti peningkatan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi, pelatihan, dan alokasi tunjangan. Yang kedua, peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan media belajar yang lebih inovatif, agar penyampaian materi lebih mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Upaya selanjutnya yaitu dari pihak swasta atau perusahaan. Ada beberapa hal yang bisa pihak swasta lakukan, yaitu yang pertama, membuka kesempatan magang. Hal ini diperlukan untuk memberikan pengenalan kepada orang dan khalayak luas. Selain itu, dengan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan menjadikan perusahaan sebuah tempat latihan dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pada waktunya. Yang kedua, meningkatkan pemberian gizi dan kualitas kesehatan. Jadi, jika tenaga kerjanya terpenuhi dan kesehatannya juga terjaga, maka mereka bisa bekerja lebih produktif lagi. Selain itu, kebersihan di tempat kerja itu juga dapat mempengaruhi mood bekerja setiap pekerja. Yang terakhir, memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan. Dengan adanya pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaan ini, maka tenaga kerja akan semakin mahir dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan dapat meningkatkan sebuah produksi dari suatu perusahaan. Upaya yang terakhir yaitu dari diri sendiri atau individu. Jadi bagaimana dia melihat dirinya sebagai tenaga kerja dan dapat menghargai dirinya sendiri itu untuk sebuah perusahaan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang individu, yang pertama yaitu membekali diri dengan hal yang dikehendaki oleh perusahaan. Walaupun sudah berpengalaman dan mempunyai prestasi, jika tidak memiliki hal yang diharapkan oleh perusahaan, maka akan sama saja. Yang kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Jika seorang calon pekerja tidak atau belum bekerja kepada suatu perusahaan, maka tanamkanlah jiwa gigih, ulet, dan kreatif. Karena jika menguasai hal-hal tersebut, maka akan bisa menciptakan peluang untuk diri sendiri. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang ketenagakerjaan, jenis-jenis tenaga kerja, masalah ketenagakerjaan, dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Mungkin pembelajaran kita pada materi ketenagakerjaan cukup sampai di sini dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Nah, ini untuk semangat, kakak menemukan kata-kata motivasi dari Sakuntala Devi, seorang penulis asal India yang dikenal karena julukannya yaitu manusia komputer. Beliau mengatakan, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Jangan patah semangat ya, dan terus belajar. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi merupakan video materi tentang ketenagakerjaan. Dari materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, langsung saja ke kuis. Untuk mempersingkat waktu, untuk kuis pertama saya tujukan kepada Farisa. Apakah
Apakah Farisa sudah siap menerima kuis? Siap, Bu. Oke. Pertanyaannya, bisakah Anda uraikan perbedaan antara ketenagakerjaan dan tenaga kerja? Baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap tenaga kerja. Menurut saya, semakin tingginya tamatkan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kemampuan kerja atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan formal merupakan persyaratan teknis yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja. Selain itu, tingkat upah juga memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat upah, maka semakin tinggi pula kemampuan untuk meningkatkan kualitas seseorang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dan tingkat upah diharapkan dapat mengurangi jumlah pengangguran dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kualitas seseorang atau tenaga kerja, maka peluang untuk bekerja semakin luas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, jawabannya Farisa sangat bagus. Untuk kuis kedua, saya tujukan kepada Satria. Apakah Satria sudah siap? Baik, Bu. Oke. Tolong jelaskan jenis-jenis tenaga kerja yang seperti apa yang Anda inginkan dan termasuk tenaga kerja apa? Baik, izin menjawab, Bu. Jenis tenaga kerja yang saya inginkan yaitu menjadi seorang guru, dan seorang guru termasuk tenaga kerja terdidik karena membutuhkan pendidikan terlebih dahulu sebelum bekerja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya jawaban Satria yang sudah bagus. Terus selanjutnya kepada kuis kepada Anggi Firki. Apakah Anggi Firki sudah siap? Siap, Bu. Ya, pertanyaannya, bisakah Anda uraikan perbedaan antara ketenaga kerjaan dan tenaga kerja? Iya, Bu, saya jawab. Jadi perbedaan antara ketenaga kerjaan dan tenaga kerja adalah jika ketenaga kerjaan itu segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelahnya selesainya masa hubungan kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kalian jadi sudah memahami materi ketenagakerjaan. Saya tanya sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari materi ini? Dari saya cukup, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau sudah paham, mungkin cukup sampai sini saja materi kita tentang ketenagakerjaan. Sampai ketemu di minggu selanjutnya. Kita akan melaksanakan ulang harian, insya Allah. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.